Shalom, salam damai berkah dalem. Kita membaca dari perikop terakhir dari Injil Lukas bab 13 dengan judul Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga Aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang Farisi ini masih ada ininya ya, baiknya ya, memberitahu Yesus bahwa Herodes akan membunuh Yesus ya. "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau ya." Padahal orang Farisi itu terkenal dengan orang yang munafik ya. Nggak tahu lah maksudnya apa ya. Mungkin maksudnya bukan maksud baik menyelamatkan Yesus, tapi mengusir Yesus yang sedang berkhotbah ini, berkhotbah dengan murid-muridnya ya, yang sedang memberi pengajaran ya, pengajaran yang baik pastinya ya, bukan pengajaran yang jelek. Yesus kan sumbernya yang baik. Jadi mungkin orang-orang Farisi bukan mau menyelamatkan Yesus, tapi ingin mengganggu pertemuan Yesus ini ya. Pertemuan sedang ibadat, istilahnya zaman sekarang kan, diganggu, suruh pergi ya. Sama kayak sekarang ini kan masih ada ya ibadah-ibadah tuh yang dibubarkan ya, dengan alasan tidak ada izin. Padahal izinnya sedang diproses, sudah diurus, tapi nggak dikasih-kasih. Memang dasarnya tidak mau ngasih. Nah seperti inilah. Jadi orang Farisi ini mengatakan bahwa, pergi Yesus, sebab Herodes mau membunuh engkau. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan kepada orang Farisi itu, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu." Wah, berarti Herodes dikatakan serigala oleh Yesus ya. Ya memang cocok ya. Herodes itu ya manusia berwujud serigala. Ya, serigala berwujud manusia. Ya, Herodes itu isinya kan iblis ya. Ya, iblis itu diibaratkan serigala ya. "Katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang. Hari ini, besok, dan hari yang ketiga Aku akan selesai." Ya, tetapi nanti dulu. Tapi hari ini, besok, dan lusa Aku masih harus meneruskan perjalananku. Aku harus meneruskan ya. Jadi lusa pun masih harus meneruskan perjalanan, karena ya seorang nabi tidak akan dibunuh kalau tidak di Yerusalem ya. Jadi ini mungkin bukan di Yerusalem ya. Ya Yesus nanti memang akan dibunuh di Yerusalem, disalibkan di Yerusalem. Lalu Yesus seperti mengaduh ya, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu." Yesus menyatakan rasa sedihnya ini. "Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu,
Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, ingin melindungi anak-anaknya ya, ingin melindungi ini manusia-manusia yang adalah murid-muridnya Yesus ya, pengikut Yesus ya. Juga termasuk orang-orang Yahudi yang lain, tetapi mereka tidak mau ya. Hanya sebagian kecil yang mau ya. Inilah sebagian kecil yang diselamatkan ya. Sesungguhnya rumah ini akan tinggalkan dan menjadi sunyi, ya benar kan? Dan orang Yahudi kan sejak itu kan dihancurkan kan bait Allahnya oleh Romawi, lalu jadi sunyi ya. Orang Yahudi terpencar kemana-mana ya, ke seluruh dunia, ditolak-tolak ya, kasihan ya. Tapi ya Tuhan tetap setia kepada janjinya ya. Sampai akhirnya orang Yahudi itu, orang Israel dikumpulkan kembali ya. Aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi ya. Ya Yesus, nah ini disalibkan ya. Sampai pada akhirnya, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Yesus nanti datang lagi ya. Lalu kita akan benar-benar memuji Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan dan Juru Selamat kita. Gak ada yang lain. Siapa yang lain? Gak ada yang lain. Bagi Anda yang masih belum percaya, percayalah. Ya, tidak ada yang memaksa engkau untuk percaya, tetapi percayalah. Sebab buktinya sudah nyata, jelas ya, dicatat. Bukan abal-abal, bukan mengklaim, asal klaim ya. Percayalah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ya. Nanti yang datang Tuhan Yesus, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Gak ada nabi-nabi yang lain ya, Tuhan Yesus. Karena semuanya itu telah diserahkan Bapa kepada Tuhan Yesus. Artinya ya Bapa itu ternyata ya sama dengan Tuhan Yesus. Yang paling gak ya sederajat. Wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa ya, nanti kita mati dulu baru tahu. Kepercayaannya nanti setelah kita mati telat, kita tidak diterima. Percaya sekarang, ikuti Yesus sekarang. Kalau nanti sudah mati tidak bisa mengikuti Yesus lagi, udah telat. Sudah telat. Jadi percayanya sekarang. Jangan bilang, wah saya nggak percaya ya, udah telat, terserah. Percayanya nanti setelah mati ya, setelah mati memang melihat Yesus, nanti baru percaya, telat. Jadi percaya sekarang. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bagi saudara yang ingin berbagi pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan Injil Lukas bab 14. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.